כולם חושבים שאנחנו צוחקים פה. בתוך הגרם הדרגות, ובתוך התקופה בדעתם. כרגע, סגרנו את הגעת חורה בתוך החשמל. אנחנו מבצעים כרגע נמצא בזירה של ההרס בגזרת חיפה. יש פה הרס רב, בעירה במקום, מעורבות של תשתיות אנרגיה. כרגע הצוותים שלנו מטפלים בזירה. עד כאן. Dunia kini sedang menyaksikan puncak kegilaan dalam panggung geopolitik Timur Tengah, di mana eskalasi perang antara Iran melawan aliansi Israel dan Amerika Serikat telah mencapai titik didih yang sangat membahayakan. Meskipun harus menghadapi pengeroyokan dari dua kekuatan militer besar, nyatanya Iran tetap mampu menunjukkan taringnya dengan memberikan perlawanan yang sangat sengit dan mematikan di berbagai lini tempur. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Teheran bukan lagi sekadar gertakan, melainkan sebuah aksi nyata yang berhasil melumpuhkan kota-kota strategis lawan dengan presisi yang sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya. Kota Haifa, yang selama ini dibanggakan sebagai salah satu pusat kehidupan paling vital di Israel selain Tel Aviv, kini harus merasakan nasib tragis setelah menjadi target utama hujan rudal balistik Iran. Roda kehidupan di kota pelabuhan tersebut benar-benar terhenti total, menyisakan pemandangan mengerikan berupa gedung-gedung yang runtuh dan hancur tak berbentuk lagi akibat hantaman proyektil maut. Upaya Iran untuk menghancurkan stabilitas ekonomi dan psikologis lawan tampaknya membuahkan hasil yang signifikan, menciptakan kepanikan massal di antara penduduk yang selama ini merasa sangat aman. Laporan dari berbagai media internasional mengkonfirmasi bahwa korban jiwa terus berjatuhan di bawah tumpukan reruntuhan bangunan yang luluh lantak di jantung kota Haifa. Setidaknya, 4 warga Israel ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah rudal balistik Iran menghujam pemukiman mereka. Sementara banyak lainnya mengalami luka-luka serius yang memerlukan penanganan medis darurat. Situasi ini memaksa tim pemadam kebakaran dan unit penyelamat bekerja melampaui batas kemampuan mereka, berpacu dengan waktu di tengah kobaran api dan ancaman serangan susulan yang bisa datang kapan saja. Sombongnya seorang tentara Israel foto selfie sambil memperlihatkan tawanan Palestina ini ya. Jadi diketahui dia berfoto selfie sambil endingnya bikin netizen sujud syukur dan bilang mampus lu, syukurin lu ya. Nah, ini gayanya pada saat masih menahan 2 orang tentara Palestina. Jadi nanti dia dihantam oleh rudal balistik oleh negara Iran. Nah, seperti ini endingnya, akhirnya si wanita sesudah dihantam oleh rudal balistik tentara Iran. Kemurkaan Netanyahu memuncak seiring dengan bertambahnya daftar kematian di pihaknya, yang kemudian memicu serangan balasan brutal bersama Amerika Serikat ke wilayah kedaulatan Iran. Serangan udara gabungan ini menyasar objek-objek sipil dan infrastruktur kritis, termasuk universitas dan pabrik petrokimia yang mengakibatkan puluhan nyawa warga Iran melayang dalam sekejap. Di Provinsi Teheran saja, dilaporkan puluhan orang tewas, termasuk anak-anak kecil yang tidak berdosa, membuktikan bahwa agresi ini telah mengabaikan segala bentuk hukum humaniter internasional. Namun di tengah ambisi balas dendam yang membara, militer Israel justru melakukan blunder yang perang terbuka. Kehadiran sekitar 35.000 warga Yahudi yang menikmati kehidupan layak di Iran menjadi bukti nyata bahwa narasi kebencian yang dibangun oleh Zionis selama ini hanyalah propaganda kosong. Dengan menyerang sinagog tersebut, Israel justru membuktikan siapa sebenarnya pihak yang benar-benar jahat dan tidak peduli terhadap nyawa manusia, bahkan terhadap kaum mereka sendiri. ساختمون کنیسه یهودیان ساختمون خودشونو زدن
I am in the central part of Tehran. And what you see behind me is what is left of a synagogue that was earlier targeted by the US and the Israeli regime. And right here, there is a sacred Jewish text that I found in the middle of the rubble. The US and the Zionist regime's attack on a synagogue in a Jewish neighborhood in central Tehran, the Rafi Niaz Synagogue, a place known for its stance against Zionism. The satanic US Zionist coalition destroying everyone who stands for freedom, regardless of their faith. The Zionist regime, together with the US, have destroyed one of our main places of worship. The position of Iranian Jews has always been anti-Zionist, and they condemn the actions of the Zionist regime against Palestine and other oppressed countries. That is why they are hostile toward us and have begun to destroy our religious sites. During various wars, the Zionist regime has destroyed religious sites, including churches, mosques, and synagogues. We continue to condemn these actions. Hopefully, the Islamic Republic will prevail, and we can witness peace and tranquility in the world. For nearly 70 years, this synagogue was a home for the Jewish community of Tehran. Muslims, Jews and Christians in Iran have lived together peacefully for decades. In the view of Iranian Jews, the Zionist regime merely exploits Judaism and links itself to Jews to advance its sinister goals. It took me 50 years to finally build my own house, but the enemies of God ruined it in a moment. These days, Iran's freedom-seeking people, a nation of diverse faiths and ideas, are reminded more than ever of their own liberating values. As Imam Hussein said, if you have no religion and no faith, and you fear not the day of judgment, then at least be a free person in this world. موینامینی پرس TV تهران. شب حدود فکر میکنم 3 بامداد بوده که در سر بمبارانی که اتفاق افتاده یکی از کنیسایی که Para pendukung perjuangan kemerdekaan di seluruh dunia kini mengamati dengan seksama bagaimana Iran mampu berdiri tegak menghadapi hegemoni Barat yang selama ini menindas bangsa-bangsa lain. Ketegasan Iran untuk tidak mau mengalah menunjukkan bahwa era dominasi mutlak Amerika Serikat di kawasan tersebut telah berakhir dan digantikan oleh perlawanan yang sangat berani. Keberhasilan Iran dalam menembus pertahanan udara tercanggih milik Israel telah meruntuhkan mitos kekuatan militer Zionis yang selama ini dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Kini, warga Israel dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan bunyi sirene yang meraung-raung setiap saat sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah mereka yang haus akan perang. Tidak ada lagi jaminan keamanan di bunker-bunker mewah mereka karena teknologi rudal Iran telah membuktikan mampu menembus setiap celah pertahanan yang ada. Krisis kemanusiaan dan kehancuran kota-kota seperti Haifa hanyalah permulaan dari rangkaian bencana yang lebih besar jika Israel tetap berkisiras melanjutkan jalur kekerasan yang merusak ini. Pada akhirnya, peperangan ini akan membuktikan siapa yang memiliki ketahanan moral dan fisik yang paling kuat dalam mempertahankan harga diri bangsanya masing-masing. Iran telah menunjukkan bahwa mereka siap bertempur sampai titik darah penghabisan demi kedaulatan, sementara aliansi lawan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan akibat blunder dan tekanan ekonomi. Sejarah akan mencatat bahwa keberanian untuk melawan penindasan adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada rudal manapun yang pernah diciptakan oleh tangan manusia.